diinginkan anak-anak seperti yang di sekolah gitu ya. Gitu. Oke, itu sih kalau dari saya gitu ya. Jadi eh, mungkin ada yang mau sharing lagi gitu. Monggo. Mbak Wira mana ini keluar ta? Keluar. Oh, Mbak Wira keluar ini. Sinyalnya mungkin ya. Monggo, ibu-ibu yang lain mungkin. Saya Bu Titin. Oke, Bu Eti, monggo. Tadi ada tertulis sambil nyemil itu ternyata arus masuk dan itu bagi anak kebahagiaan tersendiri karena arus susah makan gara-gara pandemi jadi doyan makan. Alhamdulillah. Gemuk lagi. Nggak gemuk-gemuk. Oke. Assalamualaikum Bu, maaf saya keluar masuk ini. Bu Titin apa? Oke. Bisa dibantu record ya Bu? Saya tak Sudah, record sudah. aja. Karena berat kayaknya kalau saya. Yes, sudah direkod Mbak. Oke, saya lanjut ya Bu. Mohon maaf nih tadi tanggapannya seperti apa Bu? Tadi saya nggak ngikutin, sempat keluar soalnya. Tadi apa ya diulang? Mas Arul tadi banyak makan ya sepertinya ya. Oke, Kalau saya baik. tadi apa ya? Ya itu tadi. Gak bisa ngulang wis. Oke, kita lanjut aja nggih untuk mempersingkat monggo. waktu. Minta tolong saya dijadikan co-host lagi Bu Titin, mohon maaf. Oke. Benar. Mana namanya? Ini. Mana namanya? Ya. Mbak Amira jadi tim IT-nya Lah, Mbak iya. Amira. Efek daring jadi bisa belajar teknologi ya Mbak Amira ya. Iya. Betul. Udah sering ikut coding kayaknya ya. Sampun Mbak Wira. Oke, sampun. Oke. Oke. Mana ya? Iya. Sudah nampak Ibu-ibu? Belum. Begini? Ya, sudah. Oke, baik. Kalau terkait dengan gimana ya gitu ya untuk kemudian anak-anak itu bisa belajar berpikirnya tuh gampang nyantol misalnya seperti itu ya Bu ya, ada kendala merespon belajar, semangat belajar. Nah ini kalau kaitannya dengan perkembangan berpikir gitu ya, dari yang saya pelajari di psikologi itu ada asumsi-asumsi tokoh psikologi mengenai perkembangan anak gitu ya, khususnya sekolah dasar. Nah disampaikan bahwa gitu ya sebenarnya anak-anak ini pada dasarnya itu sudah termotivasi. Anak-anak itu sudah lahir dengan rasa penasaran, dari sejak lahir itu punya keinginan untuk tahu banyak hal gitu ya, mencari informasi ini gitu ya. Mungkin teman-teman sekarang sudah pegang HP gitu ya, suka YouTube gitu ya, nyari kendaraan terpanjang di dunia, misalnya jembatan terpanjang di dunia, itu keinginan anak. Pada dasarnya mereka itu rasa ingin tahunya itu tinggi, besar gitu ya. Nah, kemudian anak-anak itu suka bereksperimen begitu ya, Ibu ya. Mungkin di antara teman-teman di sini putra-putrinya, ibu-ibu itu suka sekali misalnya main tanah, main air. Nah, sebenarnya anak-anak ini pada dasarnya suka belajar gitu ya. Nah, mereka suka mengamati dampaknya apa. Nah, disinilah mereka itu berproses belajar gitu. Ini secara informal. Nah, ternyata di sekolah itu juga difasilitasi gitu ya, ada pendidikan yang formal, yang terstruktur, yang terencana gitu ya, yang ada standarnya. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah. Sekarang perlu kita adaptasi gitu, transfer belajarnya itu ke rumah seperti itu. Dan perkembangan berpikir itu juga bisa distimulasi melalui orang tua berbagi pengalamannya, mengenalkan aktivitasnya gitu ya, istilahnya mungkin melibatkan anak dalam kegiatan atau pekerjaan orang tua. Entah itu pekerjaan harian domestik di rumah gitu ya, mungkin Mbak Inas bantuin jaga adik, bantuin buang sampah. Nah, itu juga proses belajar sebenarnya, yang itu akan mengembangkan proses berpikir mereka gitu. Jadi kalau kita ngomongin sekolah, ngomongin belajar, sebenarnya tidak melulu pada akademis begitu ya. Dan sekarang sudah banyak webinar, sekarang sudah banyak acara parenting. Mungkin teman-teman di sini ikut di Salimah, mungkin ada Rumah Keluarga Indonesia begitu ya Ibu ya, yang sudah diikuti, dan ini sangat menstimulasi
untuk kita sebagai parent, sebagai orang tua, itu belajar bagaimana sih mengedukasi keluarga, khususnya putra-putri kita. Nah, bagaimana caranya? Misalnya, Bu Eti sebagai pengajar gitu ya, di sekolah berbasis agama misalnya. Di situ Bu Eti bisa mengajak putra-putrinya datang ke kampus, misalnya seperti itu ya, terlibat gitu untuk anaknya melihat, oh Umi itu aktivitasnya begini loh gitu ya, dengan mahasiswa atau dengan guru-guru yang lain, mungkin ada kiai seperti itu ya, untuk anak-anak itu belajar juga. Atau misalnya di bidang yang lain ada Unisa gitu ya. Oh, ternyata Umi itu kerjanya tuh dengan anak-anak, dengan adik-adik gitu ya, sebagai guru TK. Berbeda dengan ketika kita mungkin sharing dengan Mbak Windri gitu ya, yang aktivitasnya memasak kue, memasak coklat. Nah, ini juga penting untuk anak-anak kemudian tahu dunia itu luas loh, tidak hanya textbook seperti itu. Dan ini menjadi bekal keterampilan hidup anak-anak. Jadi mari kita bersama-sama membangun gitu ya, bahwa belajar itu, sekolah itu tidak harus di ruang 4 sisi gitu, di kelas gitu ya, itu terlalu terkungkung. Sekarang sudah bergeser gitu ya, bisa di alam, bisa di dapur, bisa dimanapun gitu ya, dengan siapapun. Kemudian yang kedua, nah ini membangun pengalaman sebenarnya, pengalaman langsung. Pelajaran itu akan menjadi lebih berharga ketika dikaitkan dengan keseharian. Misalnya kemarin yang terakhir mungkin dengan tugasnya kuliah gitu ya, kaitannya dengan sumber energi. Ada matahari di situ teman-teman belajar ya. Masih ingat Mbak Dija, Mbak Inas, mungkin ada di sampingnya Umi. Kemarin ketika kita belajar sumber energi, ada eksperimen apa sih yang di-challenge oleh kuliah? Masih ingat nggak pekan lalu? Manfaat Masih ingat? matahari. Oh. Challenge-nya Bulia apa? Diminta untuk apa sama Bulia? Jemur tisu, kertas, sama kain. Sarung tangan ya. Nah, ternyata dari situ teman-teman itu langsung gitu, turun langsung ke kehidupan sehari-hari. Megang namanya kertas, ngambil namanya tisu, yang tadinya nggak tahu tempat tisu di mana gitu ya. Mereka tuh akhirnya nyari gitu. Atau yang sebelumnya nggak pernah tahu lihat sapu tangan karena kita sudah bergeser ke tisu mungkin ya. Ternyata ayah tuh punya yang namanya sapu tangan. Gitu. Akhirnya mereka tahu yang selama ini mungkin tahunya karpet gitu ya. Nah kita tahu namanya ini sapu tangan. Kemudian dikasih air. Ternyata beda ya hasil pengeringannya kalau kita langsung dijemur di bawah matahari dengan yang di tempat teduh. Antara yang dibuka lebar dengan yang diuntel-untel gitu ya misalnya ya. Ya, itu belajar langsung. Anak-anak pasti akan lebih notice, akan lebih mencatat gitu dalam pemikirannya bahwa oh matahari itu aku jemurnya kesiangan udah menjelang sore misalnya, itu pengalaman saya ya. Jadi kesorean, jadi nggak optimal keringnya misalnya. Kalau waktu kuliah ngasih tugas saya langsung melakukan, maka anak-anak itu akan dapat matahari yang lagi terang-terangnya, ya kan seperti itu. Itu belajar dari kehidupan, dari pengalaman yang dialami langsung. Nah, sebenarnya dari proses belajar di sekolah itu pada intinya belajar 3 poin gitu ya, ada literasi, ada karakter dan numerasi itu, dan ini semua bermanfaat. Nah, belajar literasi tadi kita secara textbook itu ada namanya materi tematik tentang sumber energi gitu ya. Nah, di sini belajar karakter apa gitu. Nah, mungkin kalau kuliah memberikan tugas yang dikerjakan sudah gitu. Nah, mari gitu ya. Kemudian kita mendalami, ini namanya berpikir high order thinking gitu ya, apa ya, lebih tinggi gitu penalarannya untuk anak-anak itu lebih berkembang lagi. Tidak hanya melihat matahari dan menjemur, tapi lebih dari itu ada karakter. Misalnya karakter, merapikan. Tadi udah jemur-jemur, sekarang dirapikan misalnya ya. Atau melipat. Ada karakter kebersihan di situ misalnya. Itu yang ditekankan. Nah, kemudian ada numerasi. Tadi ada 3 hal gitu ya yang kita jemur gitu. Nggak cuma 3, ternyata 6. Dari mana? Karena ada 2 setting, ada 2 lokasi yang berbeda. Ini numerasi. Ya, ternyata dari keterampilan hidup, satu hal tentang sumber energi, kita belajar tentang literasi, kita belajar tentang membangun karakter, dan kita belajar mengenalkan kepada anak-anak tentang numerasi. Gitu. Dan ini dipakai sepanjang kita hidup. Kenapa? Lentera kok nggak mau belajar perkalian gitu kan? Kalau kita cuma duduk, nih coba dihafalin ya, sekarang perkalian 4, nah itu akan hilang menguap dengan cepat. Tapi ketika mungkin kita beri pemahaman, Mas, perkalian itu akan kita bawa sampai kita nanti meninggal. Misalnya gimana? Iya, misalnya kita jadi kakek, mau minta tolong belikan apa,
gitu kan? Coba ya kakek minta beli permen gitu misalnya. Nanti permennya 4 macam ya gitu. Harganya 500-an. Itu kan keterampilan hidup dari numerasi seperti itu ya, gitu ya. Nah, dari sini kita membangunkan pengetahuan untuk siswa, untuk putra kita dan kemampuan, keterampilan untuk mereka. Kemudian yang ketiga adalah ekuilibrasi. Mungkin secara bahasa ini kayaknya, aduh Mbak Wira ini apaan gitu ya. Tapi mungkin ibu-ibu pernah mendengar kondisi seimbang, kondisi equilibrium. Kita tenang, kita damai gitu ya. Nah, ini adalah ekuilibrasi ketika pemikiran itu pasti mengalami ketidakseimbangan. Kita, anak-anak kita pasti mengalami ketidakbisaan. Ya, bingung dulu belajar materi energi atau materi makhluk hidup. Pasti ada bingungnya dulu gitu ya. Nah, ini kan tidak nyaman untuk mereka. Ketika mereka ditanya, mereka nggak ngerti, nggak nyaman gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita nggak boleh alergi dengan ketidaknyamanan. Kita tidak boleh menyerah dengan ketidakbisaan. Disitulah ruang kemudian untuk kita harus menuju ke kondisi equilibrium, harus menuju ke kondisi yang seimbang. Bagaimana? Dengan memberikan pengalaman, tadi ya yang di poin 2. Kemudian dengan memberikan kesempatan. Gitu. Nah, seringkali ini tadi yang kaitan dengan poin 1. Bagaimana anak-anak kemudian motivasi belajarnya itu turun. Padahal kata Mbak Wira, tadi anak-anak itu lahir dengan secara alami mereka tuh pengen taunya gede. Penasarannya itu tinggi. Coba-cobanya itu luar biasa gitu ya. Misalnya mungkin kalau Bu Titin ada satu putra gitu ya, Mas Torik gitu ya, ada aja yang dilakukan gitu ya, naik turun keluar masuk ngapain sih gitu ya. Nah, ketika kita sebagai orang dewasa banyak kemudian membatasi, banyak kemudian berteriak takut jangan nanti begini nanti begitu gitu ya, itu menjadi rekaman gitu ya, bahwa tidak boleh, bahwa ini membatasi, istilahnya seperti itu. Nah, kalau yang saya pelajari, boleh kita membatasi, pasti aturan itu harus ada begitu ya. Tapi aturan ini memang perlu kemudian kita lihat sejauh mana gitu ya, kita perlu berteriak, kita perlu mewanti-wanti, menasehati berlebihan gitu ya. Kalau yang saya prinsip saya gitu ya dalam psikologi, udah beri kebebasan asalkan itu selama tidak membahayakan. Jadi batasannya adalah membahayakan. Membahayakan di sini bermacam-macam. Misalnya nonton gadget, video YouTube. Membahayakan ini kan bukan ketajamannya ya, tapi adalah konten di dalamnya. Nah, di sini perlu kemudian komunikasi gitu. Kenapa Umi kok membatasi waktunya? Kenapa ayah, abah itu membatasi waktunya, pemilihan tontonannya gitu ya. Karena berbahaya, karena ini tidak baik untuk perkembangan lalala. Atau main api gitu ya, ceklek-ceklek lah, kok dia udah pegang kompor gitu kan masih kecil gitu ya. Ini yang perlu kita kemudian hampiri untuk kemudian kita dampingi seperti itu. Sehingga anak-anak ini ada proses belajar, sehingga mereka, oh ini namanya api, serem ya Umi ya, ternyata misalnya gitu. Jadi mereka tahu, dari sini mereka equilibrium. Kalau yang tadi matahari, kalau dijemur ya kering-kering aja Umi gitu. Tapi waktunya berbeda. Kenapa ibu-ibu jemurnya pagi hari misalnya gitu ya, nggak di tengah malam hari gitu. Karena cari matahari gitu ya, biar kering sempurna, tidak berjamur misalnya seperti itu. Jadinya tahu, kondisi bisa. Ini adalah kondisi equilibrium. Kita tuntas, kita seimbang gitu. Sehingga dari sini berkembangnya pemikiran itu lebih kompleks. Jadi tidak hanya angka-angka 4x6 gitu ya. Lebih dari situ kita belajar aplikasinya di kehidupan. Kemudian yang keempat, agar berkembang pemikiran anak-anak dengan optimal gitu ya. Untuk anak-anak ini minat belajar gitu. Pastinya kita di dalam agama Islam meyakini begitu ya kekuatan doa. Mohon maaf saya tidak lebih banyak berlanjut menjelaskan tentang apa dalam sisi ini karena memang bukan kapasitas saya gitu ya. Tapi yang perlu kita sadari bahwa semua aktivitas ketika diawali dengan doa itu akan memberikan hasil yang lebih positif gitu ya. Tapi doa yang seperti apa dulu begitu nggih? Pikir yang seperti apa dulu. Nah, ini yang mungkin sudah ditekankan dari beliau, pelan-pelan berdoanya, sikapnya gitu ya, maknanya gitu ya. Bahkan belajar matematika pun beliau mengkaitkan dengan
bacaan di Al-Quran ada loh namanya itu berhitung gitu ya. Kenapa Rasulullah itu kok pinter? Memang disuruh baca sama Allah, suruh belajar. Nah itu kan memotivasi gitu ya. Bahwa zaman dulu pun orang sudah membaca seperti itu ya. Kemudian tidak bisa dipungkiri juga bahwa berpikir itu tidak kemudian serta-merta lingkungan terus ya yang memberikan asupan, tapi ini juga dari makanannya, dari yang kita masukkan ke dalam tubuh secara fisik gitu ya. Makanan sekarang kalau kita melihat kondisi pandemi di rumah, aktivitas terbatas, itu kan banyak yang mungkin termasuk putra saya gitu ya, menggembung gitu tiba-tiba gitu ya, ketemu Bulia, alhamdulillah Vera kok jadi segini gitu ya, udah kayak kelas 6 misalnya seperti itu. Nah karena apa? Nah ini asupannya gitu, akan lebih baik ketika kemudian ada kontrol ya. Makan ini kan pasti yang bergizi, yang porsi seimbang gitu ya, yang mungkin teman-teman kelas 3 sudah diajari Pak Pandu, kemudian yang halal seperti itu. Tetap ada nilai-nilai karakter keislaman seperti itu. Dan aktivitas fisik, lari, bersepeda, ngepel-ngepel gitu ya. Kenapa beliau tiap hari minta amal yaumi itu membantu orang tua gitu ya. Ini aktivitas sebenarnya, aktivitas fisik, aktivitas bersama gitu. Dan ini yang saya juga baru pelajari begitu nih, bahwa kasih sayang sejak kehamilan ibu ya, support lingkungan kepada ibu hamil itu berperan sangat besar. Maka bisa kita lihat gitu, kenapa ya kok anak saya ini mudah menyerah? Kenapa ya anak saya ini kok diajarin berkali-kali ini kok kayaknya saya mulai nol lagi gitu ya. Nah, mungkin ada sebagian dari kita, kok anak saya ini pemarah ya, gitu. Kok mudah sekali emosinya itu meletup-letup gitu. Mari kita kemudian trace back, melihat ke belakang lagi gitu. Banyak penelitian begitu mengenai otak begitu Ibu. Ada namanya hipokampus. Itu dalam otak kita ada namanya bagian kecil sekali begitu di dalam gitu ya. Yang itu sangat tergantung pada bagaimana emosi ibu ketika hamil. Emosi dia kecil sekali. Kalau kita bayangin kepala kita cuma segini begitu ya, tapi perannya tuh gede sepanjang umur kita. Ternyata ada namanya hipokampus. Di situ adalah tempat memori, tempat mengingat. Dari mana? Dari transfer di dalam darah. Emosi. Kalau kita emosi itu kan pasti deg-degan, aliran darahnya berbeda gitu ya. Detak jantungnya itu akan membawa perbedaan begitu. Nah, ketika masuk di plasenta tidak cukup untuk kemudian bisa menyaring gitu ya hormon kortisol yang korosif gitu, sehingga hipokampusnya kecil, berkembangnya itu berbeda dengan anak usianya, itu lahir dengan hipokampus yang lebih kecil. Kemudian ini bisa katanya gitu ya, menurut penelitian gitu, ini lebih konteksnya kedokteran ya Ibu ya, tapi dari sini saya belajar, ternyata tidak ada yang terlambat gitu ya. 5 tahun pertama kehidupan, ketika keluarga lebih support, ada cinta kasih begitu ya, ini akan sangat membantu untuk pertumbuhan hipokampus tadi, yang membantu bagian kecil di otak yang untuk merangsang daya ingat, merangsang emosi, anak menjadi lebih positif. Seperti itu. Oke, ini saya juga belajar, baru banget belajar tentang otak ya, baru 2 pekan terakhir ini. Kemudian yang 2 terakhir terkait dengan pengembangan berpikir agar optimal seperti apa, maka ini perlu adanya peran, gitu ya, peran dari orang lain. Kalau ini dari tokoh Vygotsky ya, bahwa dan saya rasa Ki Hajar Dewantara, Rasulullah juga mengajarkan bahwa kalau kita ngajarin itu bukan hanya pada peran guru saja gitu, tapi lebih-lebih pada orang tua gitu ya. Nah, dari sini peran orang lain itu tidak sendirian, tidak hanya orang tua saja atau guru saja, bahkan teman seusia yang lebih capable yang lebih punya kemampuan di bidang itu, misalnya matematika nih, Mas Hisam lebih bisa gitu materi tentang perkalian bersusun dibandingkan Lentera gitu. Lentera bisa minta ajarin Hisham seperti itu. Jadi peran ini tidak harus selalu orang dewasa. Bahkan teman sebaya pun bisa loh jadi teman gitu ya. Bisa jadi guru untuk teman yang lain. Nah, memang hal ini tidak kemudian langsung jadi. Ini perlu berkesinambungan dan memberikan aktivitas yang bermakna. Jadi kalau kita melakukan aktivitas misalnya anak-anak lari aja gitu ya. Sebenarnya dalam lari itu ada apa sih? Gitu ya. Mari kita berikan makna pada aktivitas lari. Gitu. Ini juga bisa menambah
perkembangan pikiran ini menjadi lebih kompleks dan optimal. Kemudian ada namanya tantangan, challenge gitu ya. Dia ngasih PR gitu ya. Yang ini sebenarnya tantangan. Selain untuk memanfaatkan waktu luang, selain Bulia ingin tahu sampai mana kebisaan atau pemahaman anak-anak, ini sebenarnya tantangan seperti itu. Ini high order thinking ya, berpikir yang lebih kompleks gitu. Nah, ini dan Bulia saya apresiasi gitu ya, terbuka gitu. Misalnya teman-teman belum bisa ngerjain sekarang gitu ya nggak apa-apa nanti malam gitu ya. Untuk optimalnya anak-anak belajar kan baru bisa malam nyerahin tugas ya nggak apa-apa. Mungkin ada anak-anak yang diminta kegiatannya apa tapi bikin video, bikin tutorial. Nah, ini kan berpikir lebih kompleks ya, dan Bulia terbuka untuk itu. Jadi tidak hanya tulis tangan di kertas. Bulia bisa melihat videonya, kalau teman-teman mau ditambahin eksperimen silahkan. Nah, ini kan ketika belajar sesuai dengan minat, itu pasti akan lebih nyantol, akan lebih dalam dan tahan lama. Seperti itu. Kemudian orang lain ini juga bisa membagikan maknanya, menjelaskan. Tadi mungkin Hisham ngajarin Tera gitu ya, atau dari murojaah gitu. Oh, Mas Hisham sudah sampai hafalan ini loh gitu ya. Itu tentang apa ya? Jadi Tera tidak hanya belajar di hafalannya dia saja, tapi juga surat lain itu tentang apa ya Bunda gitu. Dari mana? Jadi dengan orang lain, dari interaksi. Nah, itulah pentingnya interaksi. Tadi teman-teman itu sudah naluri ya. Mau ke sekolah ketemu orang lain, mau ketemu teman gitu ya. Yang sebaya itu kan memang lebih nyambung biasanya seperti itu. Kemudian dari percakapan ya. Mungkin di antara kita dari saya pribadi misalnya menghabiskan banyak waktu untuk bekerja gitu ya, sehingga sedikit waktu untuk bercakap-cakap sehingga kita menjadi kayak orang asing gitu ya, padahal duduk sebelahan gitu. Nah, mari kemudian ini adalah teori dari Vygotsky bahwa bahasa baik itu secara ngomong, secara tertulis, secara gerak tubuh itu melatih berpikir anak seperti itu. Melalui percakapan itu melatih. Kalau mungkin anak-anak di TK ngomongnya masih umi-umi gitu ya. Kalau belajar matematika itu 436 dikali 72 itu diomongin. Tapi nanti seiring berkembang waktu, seiring bertambah usia, kita misalnya, kita nggak perlu ngomongin lagi kan secara verbal gitu ya. Nggak apa-apa, itu perkembangan mereka. Karena di usia sampai 12 tahun itu masih konkret gitu ya. Perkembangannya itu masih, belajarnya itu masih melihat apa yang wujud, apa yang bisa dipegang. Beda kalau SMP sudah berimajinasi, berpikirnya abstrak seperti itu. Dan dari permainan, permainan ini tadi ya yang diinginkan anak-anak ya, ternyata ya mereka pengen ketemu teman, mau ngapain ke sekolah? Ternyata bukan pada materi belajarnya ya, mau main katanya gitu ya, mau ngobrol. Gitu. Nah, kenapa ini penting gitu ya? Karena dalam bermain ini banyak peran sebenarnya yang bisa dipelajari oleh anak-anak. Anak-anak berlatih menjadi kalau yang hits di kampung di sini tuh polisi maling gitu misalnya ya. Ya maling sih gitu negatif, tapi bukan pada esensi itu sih, tapi lebih pada kemudian mereka bergerak aktif gitu ya, mereka harus sportif gitu ya, mereka harus itu dari permainan atau main layangan gitu ya. Mungkin di antara teman-teman Kak Isam, Mas Arul gitu ya, luas gitu sebelahnya gitu ya. Layangan nih gitu. Ini bukan tentang main layangan saja sebenarnya yang kita perlu lekatkan dalam kegiatan ini. Tapi di situ kita belajar untuk struggle, berdaya juang. Ya. Kemudian kita juga belajar sudut loh ternyata gitu ya Bulia ya. Layangan itu kan nggak tegak ke atas gitu 90 derajat, sebenarnya dia tuh bisa sudut. Nah, sudut ini kamu belajar sudut apa Mas? Apa Altaf gitu. Bunda aku lagi layangan kok diajak ngobrol sih. Oke, berarti dia kalau lagi main nggak mau diutek-utek gitu ya. Oke, nanti deh gitu. Habis main layangan, mandi-mandi sambil ngobrol, bisa dimasukkan tuh hasil dari mainnya tadi. Oh, sudut lancip gitu. Atau tadi layangan sudut lancip loh. Kok bisa Bun? Misalnya kayak gitu-gitu ya. Kemudian kita belajar tentang sumber energi dari angin gitu. Banyak sebenarnya yang kita dari sini belajar tentang melekatkan makna dari setiap kegiatan yang dilakukan anak-anak. Sehingga permainan ini tidak menjadi sesuatu yang buang-buang waktu gitu ya, atau terlalu kekanak-kanakan ya. Memang ini masa anak-anak gitu ya. Sehingga disinilah kita perlu menempatkan diri di posisi anak. Dan lingkungan itu adalah sumber belajar. Sumber belajar yang terbaik, sumber belajar yang support seperti itu. Jadi tidak melulu pakai HP, tidak melulu pakai buku gitu. Mungkin ini slide terakhir saya dari materi tentang perkembangan berpikir. Mau ada yang ditanyakan Ibu-Ibu atau didiskusikan? Monggo.
Suara saya terdengar nggak Ibu-Ibu? Khawatirnya Terdengar. tidak jelas. Oh, alhamdulillah. J, ada yang mau ditanggapi, Ibu, Bapak? Lanjut, J? Bisa Lanjut. dilanjutkan? Ini 2 slide lagi, insya Allah. Ya, Baik. lanjut dulu, Bu. Menjelaskan tentang memotivasi. Melanjutkan tentang memotivasi, jadi poin 3. Ini yang menjadi core atau inti pertemuan kita gitu. Gimana biar anak-anak itu semangat gitu. Nah, bentar. Baik. Jadi kalau saya menuliskannya itu merawat semangat belajar. Karena sebenarnya semangat belajar itu sudah ada pada anak-anak, tapi ada hal-hal yang kemudian hilang atau terkikis ya semangat belajarnya karena tadi mungkin lebih banyak dituturi, lebih banyak dipenging kalau kita orang Jawa ya, atau banyak dilarang-larang. Nah, insya Allah kalau di Bapak Ibu PHU tidak melakukan ini begitu ya, sehingga anak-anak ini optimal sekali ya, rasa ingin tahunya itu masih terjaga. Nah, ini tinggal kita rawat seperti itu. Kemana? Menjadi pembelajar. Jadi pembelajar itu tidak hanya sekarang, gitu ya, tapi lebih jauh lagi seumur hidup untuk mereka kemudian bisa mempelajari apa-apa yang dihadapinya. Seperti itu. Baik, yang pertama untuk memotivasi anak, gitu, kita sebagai guru di rumah, gitu, sebagai pendamping, gitu, bisa pastinya perlu menjiwai perannya. Kalau kita menempatkan diri sebagai orang tua gitu ya, seringkali kemudian mungkin kita lebih terbawa pada banyak melakukan peran-peran domestik, menyelesaikan pekerjaan rumah tangga gitu ya. Padahal anak-anak perlu pendampingan tadi. Anak-anak itu ternyata butuh pendamping gitu ya. Ternyata anak-anak itu butuh pendamping yang bisa menjelaskan, yang membantu menjelaskan gitu. Alhamdulillahnya materi dari Bulia, dari guru-guru yang lain, Bu Tati, Bu Sari, semuanya ini dibekali dengan video pembelajaran. Gitu ya. Ini akan sangat membantu, sehingga anak-anak tidak terbebani dengan tugas-tugas, tapi mereka sudah punya bekal untuk mengerjakan tugas. Nah, memang tadi saya sampaikan lagi bahwa di sini peran kita untuk kemudian mendalamkan, gitu ya, mengoptimalkan. Untuk karena guru ini kan perannya tidak hanya transfer ilmu, ngasih tugas, dinilai, gitu ya. Lebih dari situ, kita belajar bahwa guru itu yang merencanakan pembelajaran, menetapkan metode, gitu ya, mengamati. Kok anak-anak bosan ya? Harus gimana nih, gitu kan? Jadi berkesinambungan terus-menerus. Kemudian mengevaluasi. Kalau sudah di feedback, mungkin beberapa ibu-ibu di sini dapat IWA gitu ya. Mohon maaf, Mas nomor 10 jawabannya bukan itu. Coba dicari lagi gitu ya. Nah, itu feedback sebenarnya ya. Untuk kemudian guru itu tidak hanya menerima tugas, tapi guru itu dibaca loh ternyata tugasnya anak-anak gitu ya ibu-ibu ya. Kemudian jadi rapot itu tidak kemudian sulapan gitu ya. Rapot itu adalah proses yang sudah digodok, sudah dievaluasi oleh guru. Atau kemudian kemarin coba yang terkait dengan yang PJOK gitu ya kemarin ya. Atau kuliah ini perkaliannya Mas Tera bukan kelipatan ini, coba dicari lagi. Nah, itu adalah feedback gitu ya. Sehingga anak-anak itu ada perbaikan. Oh, ternyata salah ya. Ternyata ngerjain tugas itu tidak hanya syukur nggarap gitu ya. Tidak hanya sekedar menyelesaikan tanggung jawab kumpulin, tidak. Tapi dari situ anak-anak memperbaiki diri. Nah, kemudian guru itu menjadi teladan. Sekarang kita semuanya menjadi guru atau kakak gitu ya, menjadi guru. Yang menjadi guru itu menjadi teladan itu tidak selalu lebih tua gitu ya. Kita juga bisa melihat teladan dari adik misalnya ada hal yang positif. Nah, ini sangat penting untuk kemudian mereka tuh punya motivator. Mereka ini punya tokoh gitu ya. Mereka ini punya ya terbayanglah kita misalnya ya dulu kita punya cita-cita apa? Kenapa? Karena ada tokoh misalnya anak-anak cowok itu suka pesawat, tahunya B.J. Habibie kalau zaman dulu kita ibu ya. Atau kalau sekarang mungkin Rocketeer atau PJ Max gitu ya. Nah itu kan tokoh hayalan sebenarnya ya. Nah sekarang bagaimana kemudian kita melihat karena sekarang anak-anak udah banyak kena gadget, banyak kadang-kadang omongannya itu bahan-bahan hayalan ya nggak sih Bu? Kalau di rumah ya, maka kita perlu mengembalikan lagi bahwa ini dunia nyata. Kita punya Rasulullah misalnya ya. Ada peran Rasulullah itu yang ngajarin gitu, berdakwah misalnya seperti itu. Itu kan menyemangati. Ternyata Rasulullah tidak sendirian, ada sahabat-sahabat misalnya. Itu ada siroh, di situ juga bisa kita kenalkan.
Kemudian yang kedua, untuk anak-anak itu semangat belajar, pastinya kita kenal istilahnya reward, penghargaan gitu Ibu. Nah, tapi penghargaan ini kita perlu perhatikan karakter anaknya. Ada anak-anak yang nggak perlu di reward, dia sudah rajin gitu ya. Ada anak-anak yang nggak perlu di reward, nggak perlu disuruh, nggak perlu di aduh sayang gitu ya. Dia udah jalan gitu ngumpulin tugas gitu misalnya ya. Nah, tapi ada anak-anak yang memang harus disemangatin. Ayo nanti kalau ini dapat ini gitu. Ini kita perlu lihat karakternya. Kita perlu juga perhatikan waktunya, ya, usia jenjangnya. Kalau masih TK 0 sampai 7 tahun, itu memang masa-masa konkret, melihat. Jadi rewardnya biasanya bentuknya selain pelukan, gitu, misalnya kita ada permen, gitu ya, atau boneka, apalah gitu yang anak-anak memang suka. Jangan kemudian kita memberikan reward yang anak-anak itu nggak minat, gitu, nggak akan menumbuhkan motivasinya dia. Sehingga kita perlu tanya, diskusi sebenarnya, mendiskusikan. Dan reward ini semakin lama kalau dikasih itu akan semakin kehilangan kekuatannya. Misalnya kalau anak berhasil satu PR kasih permen, besoknya permen lagi, permen sudah nggak punya kekuatan. Ya, anak-anak sudah bosan gitu. Sehingga kita perlu kemudian bervariasi. Dan reward tidak selalu materi, benda. Ya, bisa saja bentuknya ungkapan gitu ya. Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Kalau kita berinteraksi dengan beliau itu banyak doa gitu ya. Itu apresiasi. Kemudian bantuan. Misal Umi, aku pengen ikut kelas apa tuh nulis gitu ya. Oh ya nggak apa-apa gitu. Ayo difasilitasi. Itu adalah reward ya untuk anak-anak berkembang potensinya. Kemudian meluangkan waktu bersama. Kalau kita mungkin keluarga yang sibuk, salam. Mungkin keluarga yang sibuk, keluarga yang tidak cukup banyak waktu, maka waktu luang itu bahkan sangat berharga dibandingkan benda gitu misalnya ya. Nah, kita perlu kemudian refleksi pada diri dan masuk ke dunia anak. Tadi ya, kita tidak bisa menetapkan satu cara bagi semua anak. Misalnya Bu Etik gitu ya, putranya ada 3 misalnya seperti itu. Kita Bu Etik tidak bisa, kemudian Bu Etik mungkin sharing gitu ya. Jadi mungkin misalnya Mas Arul gitu ya, bisa di reward dengan dibelikan Lego gitu ya. Sedangkan teman-teman adik-adik atau kakaknya nggak bisa. Nah, sehingga perlu kemudian kita mencermati. Bu Titin, berapa lama lagi Bu Titin? Ya. Yang terakhir 5 menit lagi boleh Mbak? 5. Iya, siap Pak Lego. Siap. Nanti saya tak ke sana. Saya percepat nih. Nggih. Nah, tadi sudah saya ulas. Oke, jadi kalau tadi sudah saya bahas juga, ini kaitannya dengan kontekstual. Kontekstual itu situasi nyata, mengalami langsung, gitu ya. Jadi tidak hanya textbook, gitu. Kemudian dari kita mengikuti kegiatan-kegiatan. Matur nuwun sangat loh saya. Mas, siapa ya yang ada di sini ya, Mbak Mirza misalnya ya. Mbak Mirza ini suka atau kepingin ikut ini, ya nggak apa-apa gitu. Sehingga kenapa di sekolah itu banyak ekstrakurikuler ya. Berarti insya Allah jam kira-kira jam berapa? Nah, dari ekstrakurikuler itu untuk malam sebenarnya. Bagaimana boleh milih mana, boleh milih bulu tangkis gitu ya. Untuk mereka terjun di situ. Nanti mereka ngukur, aku berbakatnya di mana ya? Gitu. Berbakat itu apa? Berbakat itu ketika kita melakukan sesuatu itu ringan. Kalau yang kurang berbakat, misalnya badminton gitu ya, untuk teman-teman yang berbakat main badminton itu kena terus gitu ya, kita bisa mengalahkan. Tapi kalau yang kurang berbakat, kita tuh lebih banyak ngambil koknya daripada nyerangnya gitu ya. Nah, kalau yang minat ini lain lagi. Kalau minat itu kaitannya dengan kesukaan. Minat ini kaitannya dengan kemudian kita bagaimana kok bisa menghabiskan banyak waktu ya berlama-lama di aktivitas ini. Misalnya minat di catur, maka sebagian besar waktu kita bisa jadi berlama-lama di catur itu karena kita minat gitu ya. Beda kalau dia minat di catur, dia nggak akan menghabiskan waktu lama-lama untuk berenang gitu. Nah, dari sini kita perlu stimulasi itu. Stimulasi ini berupa mengenalkan banyak kegiatan kepada anak-anak. Tapi juga harus proporsional mengenalkannya. Tidak kemudian 1 minggu 7 hari kita kenalkan 7 les gitu, tidak begitu ya. Jadi apa yang maunya anak gitu. Kita lihat nanti, misalnya kayak kemarin saya dengan Bu Heni mau ikut taekwondo gitu. Ini kan kemauan ibunya gitu, taekwondo anak laki biar bisa jaga diri gitu. Tapi ternyata anaknya nggak minat. Dia lebih minat ikut siroh di hari Jumat. Oh oke gitu.
saya cancel ikut kelas taekwondonya, saya dampingi dia untuk ikut kelas siroh, misalnya seperti itu. Nah, dari aktivitas yang dipilih anak, gitu ya, kita menstimulasi tadi ya, kita lekatkan lagi dari kegiatan Semangat siroh. sendiri. Sebenarnya dia belajar apa, berpikir kritis apa, gitu. Misalnya dalam kelas siroh kemarin, Lentera melihat satu gambar tentang Zaid bin Harisah. Dia nanya, Ustazah, apa itu Said bin Harisah beneran? Gitu. Oh enggak, nah ini cuma ilustrasi gitu ya, karena zaman dulu itu kan memang belum ada foto gitu ya. Artinya anak itu kritis, nanya gitu. Dari mana nanya? Karena anak punya peluang, punya ruang untuk kemudian dia melakukannya. Dan perlu adanya motivator. Motivator itu bisa dari orang tua, dari tokoh gitu ya. Khususnya kalau tokoh-tokoh mereka masih tokoh-tokoh hayalan, masih seperti anak-anak TK, kita perlu kemudian meluruskan bahwa di dunia nyata gitu ya, keadaannya begini, ini tokohnya seperti itu. Dan membekali dengan buku-buku pendukung. Nah, kemudian yang terakhir, kita perlu kenali gaya belajar. Misalnya Mas Faiz, gaya belajar itu ada 3 gitu ya. Mas Faiz ini yang visual, karena dia suka nonton YouTube-nya, dia suka warna-warni gitu, itu visual. Tapi ada teman-teman itu yang verbal. Jadi dengerin uminya cerita gitu ya, ditanyain oleh ayahnya, mendengarkan rekaman, itu membuat dia lebih mudah belajar. Nah, itu adalah gaya belajar. Atau sebaliknya, Mbak Nida gitu. Dia sambil jalan-jalan, sambil utak-utak rumput gitu ya untuk belajar energi. Nih, Bun, katanya itu Bunda, energi itu bisa membantu fotosintesis. Mbak Nida itu utak-utak, tanamannya disiram, berarti dia kinestetik, belajar dengan melakukan, dengan bereksperimen. Mari kita kenali untuk kemudian kita tidak stres, kalau anaknya nggak mau baca ya memang dia tidak berminat di verbal gitu ya, dia lebih berminat pada melakukan sesuatu. Nah, yang perlu ditekankan kan prosesnya gitu ya, tidak hanya sekedar hasilnya. Kemudian selain gaya belajar, kita juga perlu mengenali kecerdasan itu tidak hanya matematika dan bahasa Inggris gitu ya, tidak hanya IPA, tapi lebih dari situ banyak ragam kecerdasan macam, ada sekitar 9 sekarang ya. Yang ada di PPT saya cuma 7 gitu ya, ada yang tentang logika matematika, ada yang intrapersonal, dia tuh suka bikin tujuan, bikin rencana belajar, itu intrapersonal. Ada yang dia tuh ngeciwis, ngomong, cari temen, pergi main, nggak pulang-pulang. Berarti dia intrapersonal gitu misalnya. Ada yang suka nari, lompat-lompat, kayang, berarti dia belajarnya kecerdasannya di kinestetik body gitu, terkait dengan gerak tubuh dan lain-lain. Nah, kenapa ini perlu kita kenali gitu ya, untuk kemudian kita tidak stres gitu ya, tidak kemudian aduh anakku nilainya Bulia, mohon maaf ya matematikanya pasti jelek banget gitu misalnya ya. Aduh mohon maaf bahasa Jawa saya ini bukan orang Jawa, aduh ini pasti gitu ya. Maka kita tidak perlu berkecil hati, kita tetap perlu mengapresiasi anak-anak. Mengapresiasinya apa? Kita kenali dulu. Dia ini berpotensi kok gitu ya. Yang mana nih? Oh musik, kalau dia itu suka siul seharian, nyanyi seharian, dengerin nasyid aja. Oh berarti dia sukanya nyanyi, musikal kecerdasannya. Dia tuh ketokan aja gitu ya, apa digembreng-gembreng-gembreng. Oh dia musikal, konsisten. Setahun, 2 tahun kayak gitu. Oh oke, ini kayaknya perlu dikembangkan. Ikut les apa, sepanjang anaknya berminat untuk kemudian didalami. Seperti itu nggih Ibu-Ibu. Dan ini perlu sinergi dari sekolah. Alhamdulillah kita punya kegiatan hari ini. Ini adalah merupakan bentuk sinergi dengan sekolah melalui kuliah. Untuk kemudian kita melihat di bagian tengah ini, untuk anak-anak belajar bermakna, tidak hanya dari teks, tidak hanya dari ABS, tapi mereka juga belajar kecakapan hidup. Mereka beraktivitas yang bermacam-macam dan ada umpan balik. Seperti itu. Dan ini tidak hanya dengan keluarga sebenarnya ya, bisa dengan stakeholder-nya sekolah. Stakeholder itu adalah pengguna ya. Kalau sekolah biasanya nanti lulusan kita dengan SMP mana, maka kita datangkan guru SMP-nya misalnya, atau dengan kepolisian, atau dengan dinas kesehatan untuk anak-anak diedukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Nah itu juga bisa menjadi model belajar. Cukup sekian Ibu-Ibu dari saya. Mari kita mencoba untuk memaknai apa yang saya sampaikan barusan, mana yang cocok, mana yang bisa digunakan, monggo kita mencobanya, gitu ya. Baik,
selanjutnya bisa sesi diskusi, Ibu, bukan tanya jawab, nggih. Saya lebih sukanya diskusi seperti itu karena saya bukan expertnya begitu. Matur nuwun, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Mbak Wira yang sudah ini ya, banyak sekali tadi. Nanti bisa dibagikan ya Mbak Wira ya materinya ya. Monggo Bu Dibaca-baca. Titin sudah saya sampaikan ke Bu Titin nggih tadi nggih, sudah saya. Oke. Nanti saya share ya biar Monggo Bu Titin. bisa dibaca-baca lagi. Nah, mungkin kita bisa sesi sharing sekarang ya. Monggo kepada ibu-ibu dipersilahkan, mungkin ada yang mau berbagi ya, berbagi pengalaman atau sharing terkait materi yang sudah disampaikan tadi. Sekitar Ya, Bu Titin. Ya, ya, boleh monggo Bu saya- Yuni. Ya, terima kasih waktunya Bu Titin. Ye. Terima kasih Bunda Wira yang sudah memberikan materi yang saya sangat super. Ini mestinya saya dapetin materi ini tuh awal pandemi kayaknya ya. Karena saya termasuk orang yang sangat pusing dengan masa pandemi ini gitu loh ya. Sebenarnya kalau saya bukan sharing ya, saya itu termasuk orang bukanlah basically memang saya lah bukanlah seorang pembelajar gitu loh. Jadi istilahnya mengajari anak-anak pun itu apa ya? Saya mesti ini dulu. Jujur saya akui sebelum materi itu di-sharing guru atau saya datang itu saya selalu jadi sebelum memberikan arahan ke Mirza itu saya selalu belajar di Google dulu kan jujur saya ini bukanlah pembelajar sejati gitu loh. Jadi banyak hal-hal itu yang apa ya? Memang apa ya mungkin lupa atau juga saya itu cara penyampaiannya menjelaskannya itu gimana gitu loh seperti itu. Jadi saya itu kalau pagi itu biasanya mau menjelaskan ini saya paham bagi saya, tapi kadang saya juga harus buka YouTube gitu loh bagaimana jelasin ke Mirza supaya dia paham gitu loh. Bahkan saya itu sering dari kantor itu melakukan ini Vici atau juga Google Meet dengan dia gitu loh. Karena apa saya sendiri kesulitan sebenarnya menjelaskannya itu kesulitan gitu. Mungkin dari bunda sekalian juga dari Bu Mira atau Bu Ria tipsnya seperti apa gitu loh. Karena jujur memang saya mengakui saya bukanlah seorang pendidik yang baik untuk ini gitu. Jadi apa ya saya susah gitu, kesusahan sekali memang. Gitu ya. Itu cukup, terima kasih. Saya minta sharingnya ibu-ibu semuanya. Mungkin ke depan karena kita juga belum tahu pandemi ini kapan akan berakhir. Tapi paling tidak masukan bagi saya, apakah cara saya ini juga salah atau juga memang selama ini memang saya belum maksimal gitu loh. Membersamai anak-anak. Makanya saya sangat cocok sebenarnya. Bismillah lah kalau memang ini pandemi berakhir, ya segera aja lah kita launching ke sekolah gitu loh. Supaya juga apa ya anak-anak ini senang. Saya tahu sendiri, Mirza pun sebenarnya nggak nyaman juga belajar dengan saya gitu loh. Karena banyak hal itu yang apa ya, saya susah jelasinnya gitu loh itu. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih Bu Yuni. Sepertinya ini semua mengalami nih apa yang dialami Bu Yuni ya. Bukan hanya saya ya ternyata ya. Iya, bisa menjelaskan ke anak ya. Kita sendiri paham gitu. Saya juga kalau nggak ngerti. Paham, tapi caranya itu loh Bu, kadang udah dijelasin, kok iso Bu? Jadi saya itu kadang engkel-engkelan juga kalau jelasin. Tarik. Tarik. Ya. Ya, mungkin yang lain ini mau menanggapi atau punya pengalaman yang berbeda ini. Kalau saya Kak Podo Bu Yuni gitu. Googling dhisik sebelum cari jawaban nih. Nggih, monggo dipersilakan. Ini bundanya Mbak Rahma, ini juga monggo. Bu Anis, Bu Ika, atau Ustazah mungkin. Mbak Wira keluar lagi nih ya. Oh, ada ya. Monggo Mbak Wira. Monggo ibu-ibu yang lain dulu mungkin Bu Titin. Biar kelas kita hidup Bu Titin. Iya. Kalau saya yang lainnya. iya.
Nggih. Mungkin dari siapa nih ya? Nek saya sih ya kayak kayak Bu Yuni itu apa? Nek kan juga wis lali ya. Kadang kelas 4 pelajarannya saiki angel-angel. Iya, jadi ada sebelumnya itu mesti tanya Mbah Google dhisik. Atau anaknya saya suruh nyari, coba searching dulu. Gitu. Baru setelah itu nanti diperiksa gitu. Yang jelas apa ya? Saya gitu, apalagi di rumah kan ada beberapa jenjang ini yang diajari, jadi dibagi-bagi dan kalau saya prinsipnya pelajaran hari ini ya selesai hari ini kalau bisa gitu. Jadi nggak menunda-nunda biar besok Bisa main. biar besok kan ada pelajaran lain lagi, jadi nggak ketumpuk-tumpuk gitu. Itu sih kalau saya. Monggo mungkin yang lain Bu Ani nih dari yang paling jauh. Nih grup cewek ini sudah, mungkin grup cowok-cowok ini ibu-ibu. Anak cowok mungkin. Monggo yang lain. Sama Mbak, cuma tantangannya beda ya Bu. Saya Bu Titin. Ya, monggo Bu Ani. Nggih. Terus terang saya juga termasuk yang sangat bingung. Apa namanya dengan titik anak saya ya. Maksudnya kalau sudah main di luar itu susah untuk masuk gitu. Dan kalau sudah main di luar susah untuk masuk. Nah, kebetulan pekerjaan saya kan tergantung dari orang lain ya. Maksudnya siapa yang pesen jam berapa itu kan nggak bisa diatur. Nah, sehingga saya sangat kesulitan untuk mencari waktu yang pas dengan Mas Fatih itu. Ketika saya sudah longgar, dia sudah asik di luar. Ketika saya repot, dia minta belajar. Nah, ini kan bikin saya muter-muter terus ini kepalanya, ya Allah gimana. Terus itu yang kedua, mungkin masalahnya sama ya. Saya juga kurang sama dengan Bu Yuni, Bu Titin juga mungkin kurang bisa memahami. Kadang-kadang saya bingung. Iki jawabannya opo yo, yo gitu kadang-kadang bingung juga Bu ya, mohon maaf. Terus akhirnya solusinya itu mohon maaf saya carikan guru les akhirnya. Terus, kalau dengan guru lesnya itu Bu ya muanut ya sampai selesai, sampai misalkan tugasnya ada beberapa gitu ya, sampai selesai, sampai ngaji, sampai hafalan semuanya selesai. Tapi kalau sama saya kenyangan Bu, kenyang terus. Sudah ya Bu nanti lagi. Kalau sudah nanti lagi itu sudah tidak ada ujungnya, nggak balik lagi gitu. Ya Allah. Dan ini beberapa pekan terganggu karena saya memang keluar kota ya, kemarin keluar kota dan apa namanya ada beberapa agenda akhirnya untuk les dengan gurunya kan harus pakai video call. Nah video call itu pun kalau ada orang itu dia malu. Jadi saya itu sudah repot lagi kudu piye lele saya sampai gitu. Ya wes. Nah ini mau dikejar lagi beberapa ketinggalannya. Oke. Itu aja Bu Titin sharingnya. Ya, terima kasih Bu Ani. Mungkin yang lain ada lagi yang mau. Bu. Ini mau nyoba, ini juga menyampaikan. Sebenarnya Ampun, tadi saya terlambat bergabung. Jadi sebenarnya sama saja Bu. Saya juga mengalami hal yang sama dengan ibu-ibu yang lain juga. Cuman akhirnya kebetulan kan ada tadi yang dengan guru les nggih. Kebetulan kan kalau sekarang pandemi juga agak sulit juga mencari, mungkin alhamdulillah tadi ada yang mendapatkan guru dan sebagainya. Nah kalau saya sendiri kebetulan ya sama, misalkan saya pas sedang ada tugas karena sama-sama sekolah gitu, jadi harus bagi tugas saya sendiri, tugasnya Rahma sendiri gitu kan. Nah akhirnya ketika saya nggak bisa dan bentrok itu biasanya saya minta sudah wis coba ini cari di Google gitu. Saya nggak bisa mendampingi akhirnya ya, dan Rahma ini kecenderungan ini kalau kurang sabar mencari di bacaan. Akhirnya ketika ada soal-soal gitu, akhirnya andalannya ya Google
Google mau mencari ini gitu. Akhirnya ada jawaban di situ, ngapunten Bu Liai, kadang-kadang itu jawabannya Rahma itu dari Google ya seperti itu. Kecuali memang kalau matematika dibutuhkan proses, akhirnya ya terpaksa harus mendampingi seperti itu karena di sana ada urutan proses yang tidak bisa langsung jawaban dan sebagainya. Kalau misalnya di Google juga kan soalnya tidak mungkin sama. Tapi kalau yang istilahnya soal seperti PJOK atau mungkin yang bahasa Indonesia atau yang terkait seni dan lain sebagainya, kemarin kalau nggak salah terkait baju adat dan rumah atau tari-tarian seperti itu, akhirnya Rahma carinya di Google seperti itu ibu-ibu. Jadi ini sama sebenarnya dan apa ya, Rahma ini kan kecenderungannya juga sangat aktif gerakannya. Ini kan saya juga bingung ketika pandemi kan nggak bisa main di rumah, di luar rumah juga terbatas kecuali bersepeda dan sebagainya, itu energinya kurang untuk dikeluarkannya, itu kurang, akhirnya larinya ke HP seperti itu. Nah sebenarnya kan saya ingin mengurangi itu selain sekolah dan sebagainya, kalau bisa tidak terlalu banyak bermain HP, tapi akhirnya karena main HP-nya juga sekarang itu ada game yang bisa komunikasi dengan teman-temannya, dengan saudaranya, akhirnya untuk mengurangi kebosanan karena memang tidak bisa kegiatan di luar dan sebagainya, terpaksa diberi waktu lah seperti itu. Cuman saya gimana ya caranya, mungkin nanti ibu-ibu yang lain ada cara mengurangi untuk HP-nya ini, karena memang aktivitasnya Rahma ini luar biasa kalau untuk fisik. Jadi kalau tidak disalurkan itu akhirnya larinya ke sana seperti itu Bu, kira-kira. Jadi sempat dulu di sekolah kan ingin ikut bela diri sebenarnya taekwondo itu. Cuman karena pandemi seperti ini akhirnya sempat sementara ditahan dulu. Itu sempat nanya bolak-balik, "Ma, kapan bisa ikut kayak bela diri karate atau apa?" Nah, karena kondisi seperti ini ya saya agak was-was juga untuk mencarikan tempat bela diri di luar seperti itu. Maten ibu-ibu. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Ibu Nia. Kata kuncinya Google Assistant dan apa tadi? Lupa. Guru les ya. Guru les Bu Ani. Oke. Mungkin ada yang lain lagi Ibu yang mau menyampaikan nih. Kelas cowok tadi baru Bu Ani nih. Bu Eti cowok, ini Bu Nur ini mungkin. Versi cowok ya Bu? Versi cowok. Ya, kalau saya tahun ini bersyukur karena muridnya tinggal 2. Harusnya muridnya 4, sudah belajar sendiri 2, jadi tinggal 2. Kalau saya ya mungkin sama ya dengan ibu-ibu tadi ya. Kadang lari ke Google ya, tapi saya biasanya saya sendiri dulu, habis itu nanti kalau nggak tahu tanya Om gitu. Jadi omnya andalan. Ya, omnya andalan, kalau omnya nggak ada ya berarti ke Google gitu. Terus kalau cowok mungkin nggak tahu ya, atau mungkin anak-anak di rumah aja. Memang beda dengan cewek ya. Kalau saya dulu bandingkan Rozana dengan adik-adiknya beda karena Rozana perempuan. Pandemi itu kayaknya memang nggak bisa, kalau di rumah kami ya nggak bisa seperti artinya kudu sekian selesai ya. Mereka kalau habis mengerjakan sesuatu mesti bilang refreshing dulu ya Mi gitu ya 15 menit gitu. 15 menit tapi prakteknya nanti bisa 1 jam. Katanya refreshingnya masih kurang. Nah, refreshingnya itu biasanya anak-anak di depan, entah bulu tangkis, entah nyopek-nyopek kerdus gitu. Nanti kalau terlihat sudah ini, ayo balik belajar lagi gitu ya. Tapi akhirnya alhamdulillah ketika ada refreshing itu kakek refreshing aja nih. Lebih cepat selesai. Ini yang diomongnya ada nempel di sini Bu, jadi protes saya sudah ya. Sudah Bu Titin. Jadi kalau di sini pakai refreshing. Refreshing, ngomongnya cedek sawah sih, jadi so refreshing. Mbak Wira, mana Mbak Wira? Oke, Mbak Wira pindah-pindah. Bu Titin, iya nih. Monggo.
Mau nambahin sedikit aja ya Bu Titin. Alhamdulillah ya ibu-ibu tadi sudah sharing banyak gitu. Saya apresiasi banget gitu ya. Bentuk-bentuk pendampingannya memang bermacam-macam. Waktunya juga kita tidak bisa menetapkan. Nah, ini memang dampak pandemi itu kita yang kehilangan itu adalah mendisiplinkan. Kan beda kalau ke sekolah itu kan kedisiplinan gitu ya. Yang datang jam 7, pulang jam 2, jam segini waktunya belajar ini. Tapi di masa pandemi ini kita nggak bisa seperti itu. Kita perlu sangat fleksibel karena banyak hal yang harus kita sesuaikan gitu nggih. Banyak pihak yang harus kita jaga juga ngoten nggih Bu Titin nggih. Nah, alhamdulillahnya kita ada di era digital. Semuanya tinggal ngomong, semuanya tinggal mitos ngoten nggih Bu nggih. Nah, ini luar biasa membantu. Kebayang ya kalau zaman kita mungkin dulu repal-repul gitu ya. Kalau punya gitu ya Bu ya. Nah, ini sangat memudahkan memang teknologi, tapi kalau mungkin kita perlu ingat lagi kita teladan ya Ibu ya. Nah, kita perlu kemudian mengedepankan gitu, perlu untuk kemudian mengedepankan bahwa teknologi ini hanya membantu, tapi yang mendalami itu tetap kita sebagai manusianya yang menciptakan teknologi gitu. Artinya Gus Pundi, semisal kuliah alhamdulillah sangat concern gitu nih, ABS ini disampaikan sebelum belajar, sebelum hari Senin gitu ya. Ini pasti ada alasannya gitu untuk kemudian kita mempersiapkan diri, bahkan halamannya pun sudah direncanakan, sudah ditulis gitu. Nah, dari situ mungkin kita sudah mempersiapkan untuk orang tuanya membaca dulu gitu. Sebisa mungkin kalau saya melihatnya seperti itu, sehingga anak ini memiliki penilaian gitu, oh bahwa Umi ngerti gitu ya, meskipun kita duluan yang nyari di Google gitu ya. Nah, artinya mereka tidak selalu mengandalkan Google gitu loh Bu. Jadi mereka itu mengandalkan kita sebagai orang tuanya untuk kemudian tempat untuk bertanya, tempat untuk mendapatkan solusi, karena mereka memang masih anak-anak sehingga kita menjadi andalan. Nanti kan seiring berkembangnya usia, mereka harus mengandalkan diri mereka gitu. Nah, itu sih kalau yang bisa saya sampaikan, bahwa yang mencari di Google itu seharusnya kita sebaiknya gitu. Kita duluan sebagai orang tua, atau ketika ini memang mendesak, mereka boleh googling sendiri. Dari meng-googling kan mereka itu tahu ya, oh bahwa ada teknologi, bahwa ini kalau diketik itu akan hasilnya lebih baik dibanding kalau kita ngomong misalnya ya. Kadang Google Assistant itu kan nyebelin gitu ya, kita ngomongnya apa, tapi dianya agak detect-nya apa gitu ya kadang-kadangnya. Nah, itu sih sebenarnya. Tapi dari salah itu juga kayaknya ketawa-ketawa gitu ya. Ya Allah, aku ngomong apa sih Mbak Google gitu ya. Nah, itu seru-seruan aja. Itu intermezzo gitu di antara belajar. Nah, itu kaitannya dengan penggunaan teknologi. Alhamdulillah kita syukuri, tapi kita tetap harus menjadi mengoptimalkan kita sebagai orang, pemikiran kita kayak gitu-gitu untuk mengembangkan penalaran anak. Saya juga sama kalau udah kena kaitannya dengan seni rumah adat gitu, saya udah nyerah gitu ya. Itu pasti kita membutuhkan Google karena itu sudah sejarah masa lampau ngaten nggih. Kemudian kalau mengurangi HP tadi untuk aktivitas di luar, ini gampang-gampang susah, cenderung susah-susah gitu ya kayaknya, terkait mungkin kalau di sini kita di sekitar kita masih ada tanah lapang, kita mau napas itu nggak perlu masker gitu ya, kita nggak perlu jaga jarak, tapi memang tadi guru sudah membantu aktivitas fisik ini misalnya diganti di dalam rumah gitu ya, misalnya pakai YouTube gitu ya, kita main ya nggak tahu, tadi suka taekwondo kita kenalkan, yoga ada di YouTube misalnya seperti itu ya, itu bisa kita sambil mengerjakan bersama-sama gitu, seadanya waktu luang seperti itu mungkin ibu-ibu ya. Kalau dari saya, karena ini berdampak panjang juga ke anak-anak. Tadi kalau refleksinya Bu Eti kepanjangan nggak apa-apa Ibu, ini waktunya dimanfaatkan sebenarnya ya. Untuk anak-anak ini kemudian sehat gitu secara psikologis. Mereka ini tidak terbebani gitu ya. Dan tadi sudah cukup baik. Kalau tugas hari ini bisa diselesaikan sebisa mungkin hari ini. Itu berarti kita masih menerapkan kedisiplinan. Gitu. Karena disiplin kan beda level di jenjang usianya kan juga. Suaranya Mbak Wira pelan nih. Saya sudah Bu Titin. Yeah. Terima kasih ya Mbak Wira. Mungkin sebelum ditutup untuk sesi ini, ada yang mau nambahkan lagi? Ustazah mungkin? Ustazah, nanti setelah ini.
Tidak ada Ibu nggih? Ada? Tidak ada. Nggih, alhamdulillah. Nah, ini sebenarnya alhamdulillah untuk sesi sharing kita ya, bagaimana biar kita tetap powerful ya. Intinya lek mae powerful, anaknya insya Allah ikut powerful juga ya. Sepertinya seperti itu ini. Semoga memberikan ini ya, hari ini memberikan semangat, inspirasi ya, dan menambah ilmu buat kita semua ya untuk menghadapi pandemi ini ya, yang nggak tahu berakhirnya kapan ya. Oke, terima kasih kepada Mbak Wira yang sudah sharing ilmunya untuk pada kesempatan pagi hari ini. Untuk ke depan ibu-ibu yang lain siap-siap ya untuk mengisi bulan depan. Ke sopo sing tak japri ya. Baik, karena waktunya sudah hampir jam 11 nih. Untuk sesi berikutnya, arahan dan informasi sekolah yang akan disampaikan oleh Ustazah Lia. Pada Ustazah kami persilahkan. Monggo Us. Terima kasih Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar sehat, Ustazah. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsir kepada ibu-ibu semuanya yang luar biasa menyempatkan waktunya di hari libur ini. Saya tahu kerjaannya Allah luar biasa ya, lebih dari 24 jam. Tapi alhamdulillah menyempatkan waktunya bisa kita bersama-sama di sini, kita saling menyapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada pos kelas 4, Bu Titin, Bu Anis, dan Bu Nisa, dan ibu-ibu semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Wira untuk materi hari ini yang sangat luar biasa menurut saya. Materi yang sangat penting sekali untuk sama-sama kita pelajari bagaimana untuk membuat pembelajaran itu tetap powerful walaupun belajarnya itu dari rumah, seperti itu. Terima kasih, semoga menjadi amalan kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Yang pertama, sebelum ke informasi sekolah, saya juga ingin mengucapkan jazakumullah khairan kepada ibu-ibu yang sangat luar biasa sekali mendampingi kelas 4 ini yang sangat luar biasa. Bagi saya, ibu-ibu wali kelas 4 ini adalah mentor buat saya. Jadi, Masya Allah luar biasa yang terjun langsung dengan anak-anak. Saya tahu bahwa mengkondisikan belajar anak-anak di rumah itu jauh lebih sulit dibanding ketika mengkondisikan di sekolah gitu. Karena tadi ada beberapa yang kalau sama orang tua itu memang banyak negonya seperti itu. Jadi untuk menciptakan belajar di rumah itu memang butuh perjuangan dan itu memang bukan hal yang mudah, tapi insya Allah semoga Allah senantiasa mudahkan ibu-ibu semuanya, semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran, dan semoga itu semuanya untuk kebaikan kita bersama. Amin. Saya memang mohon maaf sebelumnya jika memang selama pendampingan kelas 4 masih banyak salahnya, masih banyak kurangnya. Tetapi saya sangat bersyukur sekali dengan kesulitan ibu-ibu di kelas 4 yang menurut saya itu sangat luar biasa gitu. Jadi
ketika ada pengumuman untuk Zoom, alhamdulillah gitu. 80% ya sepertinya ini bisa ikut semuanya, bisa meluangkan waktu semuanya. Padahal saya tahu kesibukan ibu-ibu itu sangat luar biasa sekali gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk pendampingannya selama ini yang sangat luar biasa selama di rumah. Selanjutnya saya mau mengucapkan, saya menginformasikan beberapa hal terkait informasi sekolah. Yang pertama, untuk tabungan infak dan tabungan kurban, bagaimana ibu-ibu, anak-anak rajin menabungkah di rumah setelah membuat celengan celengan tabungan kurban dan tabungan infak? Ada, Bu Lia. Ada. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga dimudahkan dan semoga nanti ada akhirnya kelas 4 bisa kurban semuanya. Amin. Amin. Ya, biasa. Khusus. Alhamdulillah. Jadi insya Allah sekolah memfasilitasi untuk terus menabung seperti itu. Jadi kalau misalkan setiap bulan itu bisa untuk dikumpulkan hasil tabungannya bersamaan dengan membayar SPP atau hal-hal yang lainnya ketika perlu untuk ke sekolah. Jadi biar kadang kan ada yang kayak anak-anak, aduh kayaknya masih mau pengen ambil gitu. Jadi biar nggak pengen diambil dan tabungannya tetap terus bertambah, bisa setiap bulannya dikumpulkan seperti itu. Itu untuk tabungan infak dan untuk kurban. Karena kami sangat mengharapkan semoga Ananda bisa kurban, bisa seperti dengan yang tujuan awal diselenggarakannya tabungan kurban dan infak ini. Yang kedua adalah bahwa insya Allah PTS, penilaian tengah semester, akan dilaksanakan bulan Oktober. Jadi insya Allah PTS itu tanggal 4 sampai tanggal 8. Kalau dari jadwal Kaldiknya tanggal 4 sampai tanggal 8 Oktober, insya Allah akan PTS berlangsung. Namun untuk teknisnya bagaimana, itu masih belum bisa kami putuskan karena masih terus melihat perkembangan bagaimana kondisi wilayah kita berada pada atau masuk pada level berapa seperti itu. Kalau sudah masuk dalam level 3, insya Allah bisa untuk tatap muka terbatas. Tetapi kalau masih level 4, maka sepertinya masih online seperti itu. Sebenarnya kami dari sekolah pun apa ya, kayak masih sudah langsung pengen gitu memasukkan anak-anak itu, karena Bapak Ibu guru juga, aduh online ini apa ya, kurang, rasanya ruhnya itu kayak kurang gitu ke anak-anak, pengennya itu ya langsung ngajar gitu, pengennya itu langsung bertemu gitu. Cuman kemarin saya hari Jumat itu mohon maaf belum bisa video call anak-anak karena mengikuti sosialisasi bagian kurikulum dari Dinas Pendidikan. Nah, dari Dinas Pendidikan itu benar-benar mewanti-wanti bahwa jangan pernah memasukkan siswa ketika masih dalam level 4 gitu. Jadi ketika sekolah udah kayaknya ini masuk aja nggak bisa, ini sudah pokoknya masuk aja gitu, terbatas. Setelah mengikuti itu jadi duh nggak bisa lagi ini gitu. Jadi serba salah seperti itu. Tapi insya Allah kita sama-sama berdoa semoga wilayah Ndau ini sudah masuk level 3 karena menurut sosialisasi kemarin ketika sudah masuk level 3, insya Allah sudah bisa melaksanakan tatap muka terbatas seperti itu. 1 minggu 3 kali. Nah, jadi kita sama-sama menanti
semoga segera bisa tatap muka. Untuk selanjutnya, jadi insya Allah mulai minggu depan, insya Allah ada program dari sekolah senam bersama yang sebelumnya memang sebenarnya sudah ada program itu, namun beberapa bulan terakhir ini sepertinya kosong lagi gitu. Jadi kita mulai menumbuhkan semangat anak-anak untuk senam lagi. Jadi biar nggak lupa sama senam JSIT-nya, insya Allah setiap hari Sabtu jam 7:30 akan ada Zoom bersama senam JSIT seperti itu. Insya Allah akan Bapak Ibu guru tulis di ABS-nya. Jadi untuk lebih mengingat untuk jadwalnya seperti itu. Dan yang selanjutnya memang di masa pandemi ini agak susah ya untuk mengontrol hafalannya anak-anak, bacaan Iqra-nya, bacaan Al-Qur'annya. Dan saya berharap semoga anak-anak kelas 4, tapi alhamdulillah saya bersyukur banget anak-anak ini luar biasa progres hafalannya, tidak pernah pantang menyerah gitu. Kalau saya lihat di video call itu mereka benar-benar berusaha, benar-benar berusaha untuk menghafalkan gitu. Jadi saya juga berharap semoga anak-anak tetap seperti ini, tetap istiqomah dalam menghafalkan, tetap istiqomah dalam belajar seperti itu. Mungkin itu beberapa informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Yeah. Terima kasih Bu Lia informasinya dari sekolah. Boleh tanya-tanya Ustazah nggih? Boleh, silakan. Dibuka forum tanya jawab nggih, Us? Mungkin ibu-ibu ada yang mengganjal nih mau ditanya-tanyakan ini ke Bu Lia. Ya, monggo Bu. Silahkan. Monggo ibu-ibu kalau ada yang mau disampaikan ke Ustazah nih mumpung kita lagi ketemu ini. Biasanya sing ketemu kan anak itu. Monggo. Bu Nur mungkin. Oh, nggih Bu Inas, Bu Inas, Bu Iva. Mbak Iva. Kalau misalnya sekolah belum tahu pasti masuknya kapan, kalau dibuat home visit tuh gimana? Dibuat per kelompok gitu. Terima kasih Bu Iva untuk Munif. Mbak Munif. Inas Iva. Siapa? Benar ya Bu ya? Ya, Bu Munif namanya Bu Ustazah. Kalau ibu-ibu sendiri pripun Bu? Kalau misalkan dibuat seperti itu bagaimana? Mau Bu. Bu Eti mau. Karena Aru langsung bilang enak main sama teman gitu, belajar sama teman itu sudah bahas setiap hari. Oke. Enggak yang lainnya mungkin ada usulan. Yang rumahnya deket-deket gitu loh Bu, dikelompokkan yang rumahnya deket-deket gitu, biar nggak terlalu jauh. Yang lainnya pripun? Gimana Bu Nisa ini dari tadi belum bersuara. Mbak Ika juga belum. Terus mamanya bundanya Mbak Misha siapa? Ini Mbak Nurin juga belum. Mbak Windri. Mbak Misha, ya wes biar bersuara tak bersuara. Saya Titin belum bersuara.
Oke, monggo yang lain nanti gantian. Oke, Pon. Saya dulu Bu Titin. Oke, monggo Bu Nisa. Mungkin kalau tadi putus-putus Bu suaranya. Mendekati putus Bu Nisa dan melihat diskusi ibu-ibu ya tidak jauh berbeda mungkin ya dengan yang kita rasakan. Keluar masuk saya. Kalau di rumah sendiri juga saya biasanya agak telat-telat ya, Bu Fevi yang ngirimnya ya, karena saya juga kalau di lembaga saya tiap hari masuk Bu Fevi. Jadi ya sejak awal sudah masuk bergantian itu. Mungkin meskipun di dinas tidak memperbolehkan, tapi sebagian besar kalau anak TK beda kali ya dengan SD. Kalau SD mungkin diajari online Zoom nyambung ya. Kalau anak TK mungkin kalau 5 menit di depan kamera, selebihnya ditinggal gurunya ya. Jadi kita pilih untuk tatap muka. Macet ya punya Bu Nisa ya? Dari presentasi Bu Nisa. Videonya mungkin bisa dimatikan Bu, pengaruh soalnya. Suaranya Bu Nisa putus-putus. Di lembaga kami, jadi sudah Bu. Halo. Ya. Halo. Tadi suaranya putus-putus Bu Nisa. Mohon maaf. Iya, ini jaringannya emang Lola sedang di desa. Oh gitu. Iya. Iya, ini anak-anak ya, videonya ya. Ya, untuk Mas Hisham ya hampir sama problemnya ibu-ibu. Jadi kita belajarnya kalau saya sudah sampai rumah, makanya setorannya ke kuliah agak telat-telat gitu. Nah, kalau misalnya saya datang, sebagian kadang sudah dikerjakan, nah saya tinggal finishing. Atau kadang karena belum paham sama sekali, ya kita belajarnya siang, kelas siangnya setelah jam 11 seperti itu. Nah, terkait dengan pembelajaran tadi yang disampaikan Mbak Munif, kalau saya lebih suka di sekolah ini Bu Fevi daripada keliling. Mungkin kita tidak tahu ya lingkungan di sekitar rumah teman-teman juga kondisinya seperti apa. Kemudian kalau keliling itu saya sendiri pengalaman tuh guru itu perlu perlu energi lebih untuk kesana kemari gitu. Jadi kalau misalnya saya lebih memilih lebih enak di sekolah tuh lebih ekstra. Gurunya harus keliling kan, jadi dia perlu yang lebih untuk kesana kemari gitu. Jadi kalau saya lebih suka mungkin kalau ada pengelompokan begitu, tempatnya di satu tempat aja, tidak kemana-mana gitu. Mungkin itu ya. Jadi guru juga bisa fokus, terus ya sudah jelas tempatnya di situ gitu. Jadi kita tinggal mengkondisikan tempat yang setiap hari didatangin itu, mungkin dari sisi sterilisasi dan lain-lain gitu kan, yang mungkin kita pastikan terselenggara dengan baik gitu. Artinya kita yang mengelola tempat itu, jadi kita tahu dan bisa memastikan tempat itu betul-betul bersih gitu dan steril. Nah, berbeda kalau pindah-pindah kan kita nggak tahu ya lokasi di mana yang kita datangin itu kondisinya seperti apa, seperti itu. Mungkin itu aja sih Bu.
Kalau saya lebih memilih di sekolah, bukan rumahnya dekat sekolah, jadi nggak ngeterno. Bukan lo ya, modus sih balik modus. Saya tinggal melangkah ya. Iya, itu aja Bu. Mohon maaf. Oke. Terima kasih Bu Nisa. Setuju dengan Bu Nisa. Gimana Mbak Windri? Oke, saya setuju dengan Bu Nisa. Oke. Setuju Bu. Saya setuju juga Bu. Yang lainnya ini, saya belum ngomong pagi siapa ya? Mbak Nurin ini belum, sama Mbak Yuyun, sama Mbak Anis, Mbak Ika. Halo, Pak Titin, kudu ngomong jare. Iya, kangen suarane. Monggo, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Mbak Ika. Memang terima kasih ibu-ibu, mungkin saya menanggapi sedikit ya. Memang pertimbangan saya selama ini masih belum ingin jika belajarnya berkelompok di tempat yang berganti itu seperti itu salah satunya, karena kita nggak tahu lingkungannya di sana itu seperti apa, apakah kondisi atau bagaimana. Jadi takutnya ada hal-hal yang kita nggak mampu menjangkau gitu. Jadi untuk lebih amannya memang tetap di sekolah dengan berkelompok seperti itu. Jadi insya Allah dari sekolah sendiri itu bulan depan itu sudah dimasukkan berkelompok seperti itu, tapi tidak di kelas 4 gitu Bu. Jadi entah itu mau level berapa kita, insya Allah tetap jangan naik ya, pokoknya level ini sudah. Kalau misalkan di level ini itu di bulan depan itu tetap dimasukkan khusus untuk kelas 1 dan kelas 2 seperti itu, karena di kelas 1 itu mereka banyak yang belum mengenal sekolahnya gitu, terus belum mengenal temannya, belum mengenal gurunya gitu. Jadi kita prioritaskan, kita coba kelas 1 dan kelas 2, insya Allah mulai bulan depan. Nah, insya Allah kita juga akan bagaimana nanti ketika kelas 1 dan kelas 2 untuk lebih selanjutnya kelas yang lainnya seperti itu. Jadi saya juga sangat berharap semoga nanti ketika di kelas 1, 2 itu ada perubahan yang sangat baik, sehingga kelas yang lainnya juga berhak juga untuk masuk seperti itu. Kalau memang sebenarnya kita dari sekolah juga sudah merancang, jika memang masuk itu insya Allah untuk satu kelas itu 1 minggu 3 kali seperti itu. Kalau kelas atas berarti kalau 3 kali otomatis hari Sabtunya harus masuk seperti itu. Jadi kita dari sekolah melihat dulu bagaimana bulan depan itu ketika kita memasukkan kelas 1 dan kelas 2 seperti itu. Kalau memang insya Allah aman, insya Allah lancar, nah baru kita akan insya Allah menambah lagi kelas lainnya, menjadwalkan lagi sehingga kelas 1 sampai kelas 6 itu mereka masuk semuanya dengan sistem kelompok seperti itu, 1 kelas 2 kelompok seperti itu. Oke, seperti itu Bu Titin, jawaban dari saya. Yes, Tanda. Terima kasih. 11 Mei. Jam berapa sekarang? Jam 11.00. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bu Ibu sebelum terakhir. Mumpung ketemu Ustazah. Sampun. Atau usul, tugasnya jangan banyak-banyak ya Us. Tugasnya kebanyakan ya Bu. Tugasnya kebanyakan kan Bu dari saya.
Nggih, ada Ibu-ibu. Monggo, saya menerima masukan ini bagaimana tugasnya dari saya itu, apakah perlu untuk dikurangi atau mungkin kurang banyak, kurang banyak atau kurang banyak. Cukup. Sudah cukup, Bu. Itu pun penuh perjuangan. Masya Allah. Nggih, kalau dari saya pribadi insya Allah nggak apa-apa ya, mau tugas itu nggak dikumpulkan setiap harinya, yang penting tetap dikerjakan, karena saya juga bisa memahami bagaimana sulitnya dan repotnya menjadi seorang ibu dan menjadi seorang guru untuk beberapa anaknya di rumah gitu. Terima kasih Ustazah pengertiannya. Tidak apa-apa Bu, kalau memang tugasnya tidak hari itu. Ayo. Kalau nggak ada, sebelum kita akhiri untuk info kelas, mungkin Bu Anis mau menyampaikan. Cek Bu Anis bersuara. Untuk iuran kelas gimana Bu Anis? Oke, Bu Titin, terima kasih sudah mengingatkan saya. Mohon maaf sebelumnya, Ibu-ibu, saya sebagai yang ditunjuk amanah bendahara, ini masih saya usahakan Bu. Kemarin kan di bulan Agustus maunya langsung bikin, ternyata ada kendala. PPKM itu sampai level mau ke bank, ya memang saya orang rumahan Bu ya, mohon maaf, bukan seperti ibu-ibu yang sudah yang memang pekerja kan, yang masih bisa keluar. Saya di rumah nanggung anak 3 juga yang harus yakin Mbak Anis di rumah. Iya, saya jadi orang rumahan Bu sekarang Bu. Kalau dulu memang ngajar, sekarang sudah tidak. Ya, jadi insya Allah akan saya usahakan di bulan September. Kamu juga itu saya akan bikin rekening. Kan karena kemarin ada yang katanya BSI masih ruame gitu Bu ya. Oh ya. Saya itu paling dekat dengan BSI, maksudnya dalam perantara enak nggak enaknya itu kayaknya di ke BSI, ternyata BSI-nya rame. Waduh, nunggu dulu sih wes. Bismillah, insya Allah nanti semoga diberi kemudahan, nanti di bulan September saya bisa langsung bikin ngoten nggih. Ngapunten ingkang kathah lho Bu ya. Bayarnya mulai sanggupinya. Bayarnya mulai bulan apa? Ya insya Allah ya bulan pripun kesepakatan mawon. Kalau kemarin kan katanya mulai bulan Juni Juli ya Bu ya, karena anak masuk itu maksudnya sudah aktif sekolah. Kalau ada kesepakatan yang lain monggo saya serahkan ke Bunda Amirah. Mulai Juli aja Bu, tahun ajaran baru. Kalau kesepakatan bersama, monggo pripun. Insya Allah di bulan September Bu, nanti rekening saya baru saya jadikan. Berapa Bu? Diingatkan lagi, saya kok lupa. Ya, 10.000 per bulan. Bu, kesepakatannya. Mulai bulan Juni nggih. Iya, bulan Juni. Bulan Juli. Kok Juli? Oh, masuk itu Juli ya? Iya Bu, seingat saya Juli Bu. Juli. Ya, Juli kan? Berarti Juli ya. Jadi nanti double. Iya, aku yang double. Semuanya Bu double. Bu Titin bulan. Nggak harus langsung semuanya. Ya. Dulu. Gitu saja dari saya. Terima kasih Mbak Anis. Begitu Ibu-ibu untuk info kelasnya ya. Untuk iuran kelas rekeningnya September ya. Proses. dalam beberapa hari ke depan insya Allah nanti bisa ditransfer ke Bu Anis. Kemudian untuk kegiatan pos bulan depan insya Allah akan kita lakukan di pekan keempat bulan September. Jadi
Asana kalender sekitar tanggal 26 September. Nggih. Belum ujian Ustazah nggih. Tadi ujiannya oh iya pas Ustazah. Oktober. Jadi mungkin untuk 26 itu 26 September sebelum PTS ya Ibu-ibu, kita ketemu lagi. Mungkin nanti dari Ustazah akan ada bocoran soal bocoran jawaban aja Bu Titin, gimana Bu Titin? Bocoran jawaban. Oh iya, keenaan deh jawaban soalnya. Ya untuk persiapan anak-anak kita yang menghadapi PTS. Jadi ini PTS yang diujikan kognitifnya ya. Kalau untuk yang lain-lain sudah diujikan saat di rumah. Okay. Mohon kesiapan untuk ibu-ibu yang lain ya, karena untuk setiap pertemuan kalau di awal dulu kita sepakati dari kita aja nih yang isi gitu ya. Jadi mungkin yang punya ilmu apalah gitu ya, nanti bisa dibagi di sini gitu. Mbak Nurin ini kayaknya nanti. Siap-siap Mbak Nurin ya bulan depan ya. Atau siapa? Punia kan sudah nih, Mbak Ika belum Mbak Ika. Atau Bu Nisa nanti ya untuk bulan berikutnya. Oke, begitu Ibu-ibu, kalau nggak ada yang disampaikan lagi, pertemuan akan kita tutup. Masa online. Gimana Bu Nisa? Orang itu loh Mbak Nuri lo masak online. Oh iya, masak online juga boleh. Cipi-cipi online. Cipi online. Iya. Ya Bu, nanti bisa diinfokan ya apa gitu mungkin yang lagi hit terus yang atau yang kita butuhkan saat ini ya. Nanti bisa bisa disampaikan gitu ya, nggak cuman masalah-masalah mempelajari anak-anak ya, masalah lain juga perlu nih, ilmu lain maksudnya, ilmu lain RP masalah kecantikan, tentang atau tentang obat-obatan boleh ya, sekali-kali mama refreshing. Mama refreshing. Siraman rohani, Bu. Oke. Siraman rohani kan banyak ustazahnya. Oh, Ustazah Eti ya nih, yang cocok. Siraman rohani. Mau ujian refreshing lah, makan lah. Aduh. Iya, kemarin makanan. Emang makanan itu menyenangkan. Sayangnya virtual. Nggak bisa di. Baik Ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir. Terima kasih juga kepada Ustazah ya yang sudah mendampingi anak-anak kita ya, yang sudah mendampingi selama pembelajaran ya. Untuk kelas 4 ini lumayan senang sekali saya karena intensitas pertemuan dengan guru itu lebih sering ya. Artinya Zoom itu kan lebih sering ya, pakai Google Meet, Zoom gitu ya. Jadi banyak membantu orang tua dalam menjelaskan. Walaupun mungkin tidak semuanya ya, tapi insya Allah memberikan kedekatan. Dan kemarin pas Zoom guyu-guyu gitu itu ya, saya meluk seneng. Oh apa sih ya, meluk kepo. Ternyata tebak-tebakan. Nah ini juga membuat anak-anak seneng gitu ya. Iya. Sangat menanti-nantikan Zoom ya pagi hari ya, karena ada itu tadi ada tebak-tebakan atau ada insight apa ya. Nah mungkin dari yang disampaikan Bu Wira tadi mungkin nanti bisa kayak apa itu tadi loh yang cerita, nah itu juga bisa bergantian ya gitu. Oke, untuk selanjutnya kita tutup gimana? Udah ya, nggak ada ya.
Alhamdulillah, semoga pertemuan hari ini bermanfaat ya, menambah keberkahan buat kita semua. Kita akhiri dengan istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku koordinator kelas 4, nggih, mohon maaf Ibu-ibu kalau banyak kekurangannya ya. Di grup kadang juga sering oprak-oprak ya. Semoga kelas kita tambah solid ya. Sudah 4 tahun kita bersama. Semoga menambah kedekatan kita ya. Kita semua saudara. Insya Allah nanti sampai kelas 6 ya. Jadi harapannya kalau ada informasi bisa disampaikan ya Ibu-ibu. Kemarin ono sing isoman barang nggak ngerti. Nggak tahu ya, ada yang sakit atau apa gitu. Mungkin nanti bisa japri ke saya gitu. Nggih, semuanya ya. Nanti kalau ada info-info terkait keluarga kelas 4 ya, kelas 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Lanti. Terima kasih Bu Titi. Terima kasih Bu Lia.